Udah. Simong diceyin. Ngapa help me? Sebelum sekolah berbuat baik dulu, ha. Lu emas sembunyi. Sinmong. Sebelum sekolah, guys. Halo. Tangan kanan. Simong. Simong. Dadah. Sinmong. Biar lagi. Biar Aji cantik, jangan marah-marah Aji. Sinmong. Dadah. Koko di mana? Koko lagi di rumah. Makan. Sinmong amoy. Sinmong secang. Dijemput saya power tuh.
pulang. Mẹ mô à, mẹ mô à. Mẹ mô à. Haji John pakai baju pink rin Haji. Haji cantik. Cimong. Xin mong. Nih yuk. Lama dia lagi. Ini deh. Salah dia. Sebenarnya bisa buat ini siang. Siang teh. Belum aku tak injak. Tak apa. Ini. Ini berikut ni. Pas nih liang teh. Hujan. Siap. Nah, kalau belajar tuh lihat pakai mata, dengar telinga. Nah, kalau sudah pernah, nah itu diingat-ingat baik-baik. Agar jangan sampai itu sama lagi, ulang-ulang seperti yang sebelumnya. Nah, itu kalau manusia. Tetapi juga harus tahu juga kalau siapa beritahukan, nah itu pasti atas dasar cetana yang baik, atas dasar niat yang baik. Nah, jadi paham dengan apa yang diberitahukan itu, bukannya malah ngambek, tidak mau dengar lagi. Nah, ini pernah ada cerita zaman Sang Buddha. Sang Buddha pernah ceritakan ada seekor
monyet dengan seekor burung. Pada saat itu musim hujan. Ini ada seekor monyet di bawah pohon, kehujanan. Ada burung dia di sangkarnya, melihat monyet kehujanan, berkata kepada monyet itu, "Kamu punya kepala, punya tangan, punya kaki. Kenapa tidak buat rumah, tidak buat sarang, atau rumah seperti layaknya manusia? Hewan-hewan lain saja mereka seperti tikus, seperti tupai, mereka punya sarang, punya rumah, jadi tidak kehujanan. Kenapa kamu malah hidup seperti kehujanan begini?" Monyet diberitahu oleh burung itu, bukannya berterima kasih, malah berbalik marah, lalu naik ke sarang burung, rusak semua sarang burung itu. Mengatakan kepada burung itu kalau dia itu monyet, tidak punya otak seperti manusia. Jadi diberitahukan, bukannya berterima kasih, malah berbalik merusak rumah dari burung, sarang burung. Nih kita juga harus pikir, makanya nih ada pelajaran yang Sang Buddha katakan pada zaman itu. Beliau terlahir sebagai bodhisatta, sebagai dewa yang ada di sana menyaksikan hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada seperti kita juga, jadi tinggal di wihara, tambah mana yang kurang. Makanya Lumpur di sana juga sering kali ajarkan sebagai biku juga, sebagai samanera juga, harus perlu lihat juga untuk tempat tinggal. Beliau kadang katakan atau umpamakan seperti lebah saja, mereka itu buat sarang. Setiap kali mau musim hujan mereka buat sarang. Masa ini kita sebagai manusia, kita biarkan saja tidak punya tempat tinggal, juga tidak mungkin. Ada seperti Lumpur Cha cerita, punya murid biku, kutinya bocor sebelah. Lalu kemudian pindah ke sebelah sini, lalu bocor lagi, pindah lagi ke sebelah yang tidak bocor. Kemudian Lumpur Cha datang lihat kutinya, mengatakan kepada biku itu, kenapa tidak diperbaiki bocornya? Biku itu bilang, Lumpur Cha kan ajarkan untuk melepas. Ini melepas lah seperti ini. Itu Lumpur Cha katakan, melepasnya bukan yang di luar, tapi lepas itu di dalam. Kalau yang di luar mana perlu diperbaiki, perbaiki. Ini juga seperti demikian. Jadi banyak hal-hal mana kadang ada perlu perbaikan kita sebagai manusia. Kalau di sana juga Lumpur juga pernah ada cerita juga, ada biku tidak bisa tinggal di kutinya. Kenapa tidak bisa tinggal? Lumpur tanya. Karena di kutinya itu ada sarang lebah. Ada sarang lebah, dia jadi tidak bisa tinggal. Itulah beliau katakan, saya bangun kuti ini untuk biku tinggal, untuk biku meditasi, praktek dhamma, bukan untuk jadi sarang lebah, bukan untuk tempat tinggalnya lebah. Kalau ini sebagai biku tidak punya kebijaksanaan yang lebih pintar daripada lebah, ya memang sudah selayaknya lah biku ini pergi, terusir. Sama lebah saja kalah pintar, kalah akal. Itu jadi beberapa hal di mana beliau juga ajarkan itu, mengenai bagaimana caranya untuk hidup, untuk tinggal. Kita hidup di dunia, kadang juga perlu untuk memiliki akal lebih, memiliki kecerdasan lebih, memiliki kebijaksanaan lebih. Kadang juga perlu juga untuk bisa berkorban juga. Itu antara mana ingin ambil keuntungan, mana kadang juga berkorban. Itulah hal yang memang sudah
semestinya tarik ulurnya demikian hidup di dunia. Kalau hanya inginnya diuntungkan terus, juga tidak mungkin. Kalau terus-menerus berkorban, juga habis juga. Jadi antara mana saatnya kita ambil untung, ambil manfaat, dan mana saatnya juga kita berkorban, itu harus sejalan. Seperti ajaran Sang Buddha, Majjhima Patipada, jalan tengah, berjalan di jalan tengah. Jadi tidak sampai salah jalan. Siap-siap pelimpahan jasa Anumodana. Sabbarongga winimutto sabbasanta pawajito sabbawéramati kanto nibuto jatuang bawasabi tiyo wiwajantu sabbarogo winasatu mate bawatwantarayo suki digayuko bawa abiwa dana silisani cang wudda pacayino jataro dhamma wadanti ayuwanno sukang balang ayudo balado diro wanado patibanado sukha sada tamedawi sukhang so adigacati ayung datawa balang wanang sukhanca patibanado digayuya sawahoti yatayatu papajati bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata sabba buddhanubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabbamanggalang rakantu sabbadewata sabba dhammanubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabbamanggalang rakantu sabbadewata sabba sanghanubhavena sadasoti bhavantu te. Nanti silakan makan sama Nera.